Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Jetis, terima kasih atas kesediaannya mengikuti forum diseminasi modul 1.4 Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara kita, izinkanlah mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, persilahkan. Selesai. Teman-teman, mohon maaf barangkali teman-teman ada kendala sinyal, bisa di off-kan kameranya gitu. Karena saya sendiri juga sedang berada di lokasi lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Di sela-sela ini sedang mengerjakan tugas modul aksi nyata 1.4. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah tampil nih Bapak dan Ibu ya? Sudah. Terima kasih Pak Suliadi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah cukup panas Pak. Terima kasih. Oke, selamat siang Bu Ririn, Pak Udan, Pak Sigit. Terima kasih sudah bergabung. Kita belajar bersama melalui penerapan budaya positif pada pendidikan calon guru penggerak rekognisi. Bapak dan Ibu, izin menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak rekognisi dari program pengajar praktek. Ini angkatan ke-9. Selamat siang, salam dan bahagia bagi para guru teladan SMK Negeri 1 Jetis, guru yang selalu haus akan perubahan, guru yang selalu haus akan kemajuan, dan guru-guru hebat yang selalu berupaya dengan segala cara berinovasi untuk kemajuan peserta didik di SMK Negeri 1 Jetis sudah tercipta. Bapak dan Ibu, izin berbagi pengalaman materi yang telah saya pelajari pada program guru penggerak terutama modul 1.4 ya. Ada beberapa pertanyaan, itu apakah makna budaya positif, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat kira-kira budaya positif itu apa? Barangkali Pak Suliadi ya. Bisa Pak. Menurut Pak Suliadi budaya positif itu apa Pak? Budaya positif menurut saya itu budaya yang bisa menghasilkan atau berakibat positif terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Suliadi. Kalau di sekolah kita di SMK Negeri 1 Jetis yang kira-kira menurut Pak Suliadi termasuk dalam contoh penerapan budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita itu apa Pak? Contoh satu aja. Budaya positif salah satu yang paling ringan, yang paling kebiasaan kita itu bisa dari berdoa bersama sebelum pelajaran, itulah kira-kira seperti itu contoh yang paling ringan. Oke, ya. Terima kasih Pak Suliadi. Teman-teman, kalau kita memaknai budaya positif secara lebih luas, sebenarnya di sekolah kita SMK Negeri 1 Jetis itu sudah menerapkan banyak budaya positif yang telah kita terapkan teman-teman. Secara definisi budaya positif di sekolah itu dapat kita maknai sebagai nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak
kepada peserta didik agar peserta didik kita ini dapat berkembang menjadi seorang pribadi yang kritis, yang penuh hormat, bertanggung jawab, dan tentu saja berkarakter. Banyak hal sebenarnya contoh-contoh budaya positif yang telah ada di sekolah kita tanpa kita sadari. Seperti yang disampaikan Pak Suliadi tadi, salah satunya adalah berdoa sebelum pelajaran. Ini mengandung nilai-nilai ketuhanan. Ya. Nah, terus selain itu apa, teman-teman, di sekolah kita itu tiap pagi menerapkan budaya apel pagi sebelum belajar. Jadi apel pagi ini sebagai salah satu sarana untuk membina kedisiplinan siswa. Tentu saja ini hal yang positif. Terus fungsinya, salah satu fungsi yang lain apa dari apel pagi? Apel pagi ini teman-teman bisa dijadikan sebagai indikator kesiapan belajar. Sehingga siswa kita udah siap, baru pelajaran diberikan masuk. Jadi ada banyak hal positif di sana yang selama ini susah payah kita jalankan, susah payah kita pertahankan sampai dengan detik ini. Tentu saja teman-teman, kalau ini kita anggap sebagai sebuah hal yang positif, mari kita terus perjuangkan, terus kita pertahankan agar menjadi sebuah budaya. Dimana ketika sudah menjadi budaya, maka kita tidak akan ada lagi dari kru kesukaan teman-teman dari Pak Sigit itu ura-ura ketika semua sudah menjadi budaya. Tapi memang proses membudayakan itu dibutuhkan effort luar biasa, teman-teman. Untuk itu kita memang harus satu visi, satu misi, kalau perlu satu kesepakatan bersama bagaimana kita membangun sebuah budaya yang bisa memberikan kenyamanan bagi kita ketika berada di lingkungan sekolah. Ketika kita hubungkan pada proses pendidikan, menurut Filosofi Pendidikan Ki Dewantara, teman-teman, bahwa siswa kita itu bukanlah tabula rasa. Artinya bahwa bukan kertas kosong, bukan kertas putih kosong yang bisa kita tulisi macam-macam. Mereka bukan kertas polos, bukan kertas kosong. Jadi, sebenarnya semua anak, semua siswa itu terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik. Ada di sana nilai-nilai budi yang harus ditanamkan, dan tugas kita sebagai guru yaitu menuntun bakat tersebut agar siswa kita itu bisa tumbuh dan berkembang dengan selamat dan bahagia. Kembali lagi ke konsep tabula rasa, bahwa sebenarnya bukan kertas putih kosong, tapi di dalamnya itu adalah sebuah kertas yang sudah ada motifnya, bisa dikatakan seperti itu, tapi motif ini masih samar. Kita perlu belajar banyak hal untuk mengetahui motif peserta didik kita, untuk mengetahui bakat peserta didik kita, untuk mengetahui anugerah alam yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada setiap anak. Jadi ada di antara anak kita yang kuat di seni, ada yang suka olahraga, ada yang malas olahraga, ada yang kuat di logika, ada yang kuat di seninya. Nah, hal seperti inilah teman-teman, itu yang dinamakan bukan tabula rasa. Kita tinggal menemukan, terus menggaris bawahi, menebalkan bakat-bakat anak tersebut agar dia menjadi menggapai tujuan kelahirannya, tujuan pendidikan, yaitu selamat dan bahagia. Jadi kita sebagai guru itu dapat diibaratkan sebagai seorang petani, dan anak bisa diibaratkan sebagai biji jagung, bisa biji padi. Ketika seorang petani menanam biji jagung dan biji padi, teman-teman, yang tumbuh nanti kira-kira apa? Satu, pasti ketika kita menanam biji jagung pasti akan tumbuh jagung. Tapi di pinggir-pinggir jagung itu bisa jadi tumbuh rumput. Akan mengundang, secara alamiah akan ada gulma-gulmanya. Biji-biji inilah yang harus kita semai, yang harus kita rawat.
anak-anak kita kalau diibaratkan komoditas itu mungkin ada yang seperti jagung, ada yang seperti padi, ada yang seperti ketel. Karena mereka memang sudah dikodratkan seperti itu. Dan yang terpenting teman-teman, dengan kodrat alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada peserta didik kita tetap harus kita tetap harus mendidik bagaimana mereka bisa bertahan sesuai dengan kodrat zamannya. Mungkin pada kita kecil dulu kita nggak mengenal yang namanya komputer, kita mouse pun bahkan mouse pun kita nggak kenal apa itu mouse. Ketika kita masuk ke SMP kita belajar bahasa Inggris, kita ngomong mouse itu berarti keyboard. Tapi sekarang mouse itu seperti ini, sebuah peralatan tanpa kabel pun bisa berhubung dengan teknologi yang ada. Jadi kita mendidik siswa kita sekarang untuk bisa survive pada zamannya nanti. Mereka harus bisa survive pada 10-20 tahun ke depan. Karena tuntutan seperti itu teman-teman, di mana zaman selalu berkembang, selalu adaptif, maka pendidikan kita itu benar-benar harus berorientasi kepada anak. Mari kita rawat, mari kita pupuk anak ini bagaimana dia bisa belajar untuk belajar tentang kehidupan, bisa belajar tentang perkembangan, sehingga dia akan selalu adaptif terhadap perubahan zaman, kodrat zaman. Kira-kira secara garis besar seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman, kita sebagai guru, di mana guru itu adalah pemimpin pembelajaran, kita harus merubah, ada sebuah paradigma kita yang harus dirubah, dimana untuk membangun budaya yang positif, kita sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa-siswa kita ini mampu berpikir, mampu bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu seringkali dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru menghadapi murid. Menurut William Glasser, perubahan paradigma teori kontrol guru itu ada beberapa teman-teman. Dr. William Glasser ini dalam kontrol teori itu kepingin meluruskan miskonsepsi yang selama ini mungkin sudah menjadi seperti panduan bagi kita. Mungkin sudah sering kita anggap itu sebagai kenormalan, di mana guru itu selalu harus bisa mengontrol murid. Gurulah yang mengontrol tindak tanduk murid, gurulah yang mengontrol apa yang dilakukan murid, gurulah yang mengontrol apa yang harus dipelajari oleh murid. Seolah-olah kita ini tahu semuanya, seolah-olah kita lah yang merancang masa depan peserta didik. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Pada hakikatnya kita peserta didik sekolah itu untuk mendapat sebuah kesempatan hidup yang lebih baik. Terus ilusi kedua lagi teman-teman, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini yang sering menjadi perdebatan, dimana ketika ada orang bersalah kita langsung mengkritik mereka, bla bla bla, kamu jangan begitu, harusnya begitu, sehingga membuat orang yang dia kritik itu merasa bersalah. Harapan kita menyampaikan kritik itu adalah karakternya bisa menjadi lebih kuat, lebih tangguh, supaya bisa menghadapi tantangan di zamannya kemudian. Ini ditentang oleh William Glasser. Terus ada lagi juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini juga bisa kita pertanyakan lagi untuk efektivitas dan kebermanfaatan. Dan yang lebih parah itu ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anaknya, memaksa muridnya, kamu harus begini, kamu harus begitu.
Ini kesalahan-kesalahan, ini ilusi yang sering kali kita lihat pada kehidupan kita sebagai masyarakat, juga sebagai guru, dan harus kita luruskan. Nah, untuk merubah sebuah paradigma, teman-teman, kita ada sebuah teori stimulus respon tentang teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ketika ada sebuah stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar kita berusaha memahami pandangan orang lain agar sama pandangannya dengan kita. Ada juga perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, atau orang lain yang bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, atau pemaksaan pada saat tujuan itu gagal, dibujuk-bujuk tidak kena, dibujuk-bujuk nggak bisa, akhirnya dipaksa. Ataupun paradigma kita berpikir tentang bahwa semua itu, oh ini menang, ini kalah, siapa menang siapa kalah, bukan win-win solution. Padahal kita seharusnya kan win-win solution. Maka pendidikan kita itu benar-benar harus berorientasi kepada anak. Mari kita rawat, mari kita pupuk anak ini bagaimana dia bisa belajar untuk belajar tentang kehidupan, bisa belajar tentang perkembangan, sehingga dia akan selalu adaptif terhadap perubahan zaman, sesuatu zaman. Kira-kira secara garis besar seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman, kita sebagai guru, di mana guru itu adalah pemimpin pembelajaran, kita harus merubah, ada sebuah paradigma kita yang harus dirubah, dimana untuk membangun budaya yang positif, kita sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa-siswa kita ini mampu berpikir, mampu bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu seringkali dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru menghadapi murid. Menurut William Glasser, perubahan paradigma teori kontrol guru itu ada beberapa, teman-teman. Dr. William Glasser ini dalam kontrol teori itu kepingin meluruskan miskonsepsi yang selama ini mungkin sudah menjadi seperti panduan bagi kita. Mungkin sudah sering kita anggap itu sebagai normal, di mana guru itu selalu harus bisa mengontrol murid. Gurulah yang mengontrol tindak tanduk murid, gurulah yang mengontrol apa yang dilakukan murid, gurulah yang mengontrol apa yang harus dipelajari oleh murid. Seolah-olah kita ini tahu semuanya, seolah-olah kita lah yang merancang masa depan peserta didik. Tapi tidak seperti itu, teman-teman. Pada hakikatnya kita peserta didik sekolah itu untuk mendapat sebuah kesempatan hidup yang lebih baik. Terus ilusi kedua lagi, teman-teman, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini yang sering menjadi perdebatan, dimana ketika ada orang bersalah, kita langsung mengkritik mereka, bla bla bla, kamu jangan begitu, harusnya begitu, sehingga membuat orang yang dia kritik itu merasa bersalah. Harapan kita menyampaikan kritik itu adalah karakternya bisa menjadi lebih kuat, lebih tangguh, supaya bisa menghadapi tantangan di zamannya kemudian. Ini ditentang oleh William Glasser. Terus ada lagi juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini juga bisa kita pertanyakan lagi untuk efektivitas dan juga bermanfaatan. Dan yang lebih parah, itu ada ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa anaknya, memaksa muridnya. Kamu harus begini, kamu harus begitu.
Ini kesalahan-kesalahan, ini ilusi yang sering kali kita lihat pada kehidupan kita sebagai masyarakat, juga sebagai guru, dan harus kita luruskan. Nah, untuk merubah sebuah paradigma, teman-teman, kita ada sebuah teori stimulus respon tentang teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ketika ada sebuah stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar kita berusaha memahami pandangan orang lain agar sama pandangannya dengan kita. Ada juga perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, atau orang lain yang bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, atau pemaksaan pada saat tujuan itu gagal, dibujuk-bujuk tidak kena, dibujuk-bujuk nggak bisa, akhirnya dipaksa. Ataupun paradigma kita berpikir tentang bahwa semua itu, oh ini menang, ini kalah, siapa menang siapa kalah, bukan win-win solution. Padahal kita seharusnya kan win-win solution. Nah, stimulus respon ini yang dikontrol oleh teori kontrol yang pada box sebelah kanan, bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain, pandangannya sama dengan kita tentang dunia, kita cari titik-titik kesamaannya, kita cari titik-titik kekuatan kita di mana ketika kita bersama kita akan menjadi lebih termasuk dengan semua perilaku itu pasti ada tujuan. Kenapa berbuat seperti ini, kenapa berbuat seperti itu. Dan yang terpenting lagi tentang teori kontrol, teman. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain bisa mengontrol kita. Kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Ini kalau kita beragama Islam, teman-teman, ada sebuah yang bisa menentukan nasib kita itu adalah kita. Tentu saja Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk merubahnya. Intinya kontrol itu ada pada diri. Ya. Terus pada teori kontrol itu juga diperlukan sebuah kolaborasi dan kesepakatan untuk mencapai pilihan-pilihan baru. Yang kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama, menghasilkan pilihan bersama. Maka di situ ada titik-titik kolaborasi dan kesepakatan. Dan model berpikir yang harus kita rubah. Kalau kemarin kita menang dan kalah, maka saat ini mari kita cari win-win solution yang betul, menang-menang, sama-sama menangnya, nggak ada yang kalah. Ketika semuanya itu merasa menang, sama-sama menang, maka semuanya akan bisa berjalan pada arahnya dengan yang lebih baik. Dan terkait dengan makna disiplin, teman-teman, kata disiplin seringkali dikaitkan dengan kata tertib, dengan kata-kata teratur, dengan kata patuh, dan kata peraturan. Padahal disiplin itu sering juga berhubungan dengan hukuman. Padahal kenyataan sebenarnya ini berbeda jauh. Ketika kita belajar dengan disiplin, tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali konsep hukuman. Terus mohon maaf ya rada ini karena kita sedang berada di lokasi lomba kompetensi siswa nasional. Ada teori motivasi dan perilaku manusia, di mana motivasi itu ada banyak hal. Yang terpenting adalah motivasi internal dan ada motivasi eksternal seperti kita ketahui bersama. Motivasi internal, teman-teman, itu biasanya digunakan untuk menghargai diri kita sendiri, untuk menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Bahkan saya ingin menjadi orang yang seperti A, seperti B, atau seperti C bila saya melakukan A, B, C. Itu motivasi intrinsik. Kadang kita menyebut internal maupun intrinsik.
Sementara motivasi eksternal ini itu ada beberapa, misalkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian. Jadi pola pikirnya akan berubah. Apa yang akan saya dapat apabila tujuan disiplin saya melakukan, atau yang bisa menjadi motivasi eksternal lagi yaitu untuk menghindari hukuman. Ini yang sering kalau di sekolah ini akan sering sering berinteraksi dengan teman-teman guru kesiswaan ya. Untuk membuat sebuah budaya positif, teman-teman, kita bisa memulai dari titik yang paling kecil. Kita sebagai guru, kita bisa memulai dari sebuah keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, intinya kalau peraturan kelas ini bisa dijadikan sebagai titik tolak saja. Tapi peraturan kelas untuk menjadi sebuah budaya positif, dia harus menjadi sebuah keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu adalah sebuah hal yang telah menjadi kesepakatan bersama antara kita sebagai guru dan siswa kita. Kalau sama-sama dan yakin bahwa hal ini baik, kita terapkan untuk mencapai tujuan belajar bersama dalam kelas kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, maka diyakini sehingga ketika sama-sama yakin, di situ akan terbentuk sebuah lingkungan yang positif di antara kita semua. Lingkungan pembelajarannya kondusif, kita juga jadi enak ngajarnya, nggak perlu urak-urak siswa lagi. Kamu harus mengerjakan PR-nya tanggal sekian, kalau nggak selesai maka begini. Tanpa kita melakukan itu, siswa sudah tahu sendiri karena apa? Sudah dibuat keyakinan. Nah, ketika hal itu sudah terbentuk secara sirkel, teman-teman, maka budaya itu sudah telah kita mulai di lingkungan terkecil kita sendiri. Di lingkungan kita, mari kita mulai dari lingkungan kita, lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Ketika kelas kita masing-masing ngajar di kelas, terus kita membentuk budaya positif kita dengan siswa, akan lama-lama akan menjadi besar. Saat ini kita ada 10-11 teman yang memulai langkah yang bersama. Insya Allah nggak akan lama lagi teman-teman yang lain dalam satu komunitas, dalam satu sekolah juga akan bisa mengikuti ketika hal ini sudah tercapai. Bapak dan Ibu, ada sebuah perdebatan panjang sebenarnya tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Pertanyaan awalnya adalah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan dengan lebih menggerakkan hati seseorang dibanding untuk mengikuti serangkaian aturan yang ada. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendari kendaraan roda 2? Mengapa Pak Suliati harus memiliki SIM ketika mau mengendarai mobil? Mengapa kita harus mengendarai masker, mencuci tangan, menggunakan masker, mencuci tangan maupun menjaga jarak 1,5 meter ketika pandemi COVID kemarin? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, pada saat pembelajaran, maupun pada saat kegiatan ini? Hal ini yang bisa menjadi dasar pada kita dalam pembentukan sebuah keyakinan bersama. Menurut Gosen dalam bukunya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jika seorang itu yakin, percaya, maka motivasi dalam diri itu akan tumbuh. Seseorang akan lebih bersemangat menjalani keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Dari definisi Gosen tadi tentang keyakinan, mari kita bayangkan sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan universal itu yang seperti apa, teman-teman? Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang pasti akan dianggap sebuah kebaikan, sebuah hal yang baik oleh siapapun. Oleh orang suku Jawa dianggap baik, oleh orang suku Bugis dianggap hal itu baik, oleh orang Madura pun dianggap baik, bahkan oleh orang Eskimo pun dianggap baik. Contohnya, satu, tolong menolong. Tolong menolong dimanapun pasti akan dianggap baik. Orang Madura akan ngomong baik-baik, orang Jawa akan ngomong api, orang Jakarta mungkin akan ngomong jos. Intinya itu adalah sebuah nilai kebajikan universal di mana pun pasti ngomong baik. Proses pembentukan keyakinan kelas sendiri itu bisa bisa kita lihat seperti ini. Pada awalnya keyakinan kelas itu pasti bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Aturan itu pasti akan didetailkan. Ketika kita mempunyai peraturan, misalkan di kesiswaan, kita mempunyai peraturan ketika tidak dilakukan maka poin pelanggaran sekian, poin pelanggaran sekian. Pelanggaran A poinnya 5, pelanggaran B poinnya 10, pelanggaran C poinnya 3. Jadi peraturan itu bersifat rinci dan konkret. Kalau pada konteks yang lebih besar, misalkan kita bisa ada KUHP, kita undang-undang hukum pidana atau hukum perdata. Itu aturannya semua lengkap. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan yang berisi kebajikan yang universal. Jadi tidak harus rinci. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, sedapat mungkin positif. Misal, dalam bentuk positif seperti apa? Misalnya ini, kita membuat sebuah keyakinan tidak datang terlambat. Ini konteks pernyataan negatif, teman-teman. Akan lebih baik kalau kita rubah datang tepat waktu. Sebenarnya esensinya kan sama, tidak terlambat dan datang tepat waktu sama. Namun pada proses keyakinan, di mana keyakinan itu akan menjadi darah daging bagi kita, akan lebih baik kita menggunakan bentuk-bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, karena ketika terlalu banyak itu nanti mudah dilupakan. Jadi kita ambil saja yang nilai kebajikan universal. Kembali lagi, nilai kebajikan universal. Terus dari situ diharapkan semua warga kelas sebaiknya ikut untuk berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, lewat diskusi, lewat musyawarah, lewat kesepakatan bersama. Dan tentu saja kesepakatan atau keyakinan kelas ini dapat ditinjau kembali ketika diperlukan. Jadi up to date ya dalam bahasa teknik. Ini ketika peraturan keyakinan kelas dan nilai kebajikan dituju dan menyusun sebuah peraturan, selalu di perpustakaan ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Sebenarnya nilai kebajikan universal yang ingin ditanamkan dari peraturan ini adalah tanggung jawab. Ketika mengambil buku, maka tanggung jawabnya mengembalikan ke raknya yang semula. Ini nilainya tanggung jawab. Misalkan kita juga ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Sebenarnya nilai kebajikan universalnya itu apa? Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Tahu, sama seperti tadi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan universal itu apa? Satu, menghormati orang lain. Di mana ketika kita terlambat, maka kita akan mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman kita. Yang kedua, nilai kebajikan dituju adalah komitmen pada tujuan.
ketika kita bertujuan untuk belajar, maka kita komitmen. Maaf, kebencian. Oke, kembali lagi, komitmen pada tujuan. Nah, dari sini terus ada lagi misalkan dilarang melakukan kekerasan, dilarang berkelahi. Sebenarnya nilai kebajikannya kan tentang keselamatan, tentang menghormati orang lain. Dilarang merokok sekolah, dilarang minum minuman keras. Nah, nilai kebajikannya apa sebenarnya? Menjaga kesehatan, sama dengan menggunakan masker, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri kita dan orang lain di sekitar. Oke. Teman-teman, ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan, di mana saya mengajak mereka dari peraturan-peraturan itu kita berikan menjadi yang lebih umum di kelas saya, di kelas 12 multimedia 3, mana di situ saya mengampu mata pelajaran desain media interaktif. Saya ajak mereka untuk membuat sebuah kesepakatan bagaimana ketika mulai pelajaran, kapan kita mulai dari jam pelajaran, apakah butuh toleransi keterlambatan, dan posisi saya sebagai Wagomas bagaimana ketika saya berhalangan untuk mengajar karena ada tugas lain yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan tupoksi kehumasan. Nah, ini kita sepakati bersama. Bisa dengan menempel-nempel seperti, tapi berhubung kita kesepakatan waktu orang IT, maka kesepakatan saya gunakan dengan menggunakan botball. Jadi menuliskan kesepakatan bersama. Ini ada salah satu variasi saja. Bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas? It doesn't matter, disesuaikan saja dengan Bapak dan Ibu inginnya seperti apa dan anak-anak bagaimana. Karena di jurusan kita berbeda-beda. Kalau saya di desain komunikasi visual udah biasa anak-anak pakai laptop, biasa pakai gadget, dan biasa polling-polling seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman yang di teknik pemesinan, teknik pengawasan, barangkali belum terbiasa, monggo kita bisa pakai stiker tempel-tempel seperti itu juga nggak masalah. Intinya kita capai sebuah keyakinan. Nah, teman-teman, ini juga menjadi sebuah kontroversi sebenarnya. Ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Benar nggak sih ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa itu sebenarnya kita melakukan sebuah hal yang kurang baik. Kenapa seperti itu? Karena pengaruhnya sebenarnya harus kita lihat pengaruhnya ini nanti jangka pendek atau jangka panjang. Apakah penghargaan itu menghukum? Apakah penghargaan itu mengurangi ketepatan? Apakah penghargaan itu tidak efektif atau efektif? Ataukah penghargaan itu merusak sebuah hubungan yang terjadi? Ini coba teman-teman, kalau kita coba melihat bahwa antara hukuman dan konsekuensi itu bedanya seperti apa. Konsekuensi itu berarti sebuah ada kesepakatan, mereka membuat kesepakatan bersama, dan kesepakatan itu ketika tidak dilakukan sama-sama sudah tahu itu benar atau tidak. Terus nanti bagaimana cara restitusinya? Yang seperti ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Sebuah hukuman atau konsekuensi. Jika hal ini sudah disepakati sebelumnya, sudah disetujui bersama sebelumnya, maka itu akan menjadi sebuah konsekuensi. Tapi ketika hal ini tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka itu bersifat hukuman. Jadi bedanya tipis sebenarnya, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Cuman pada keyakinan bersama, pada kesepakatan bersama itu intinya. Contoh misalnya juga lari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat ada di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Kembali. Kita kembalikan ke kesepakatan yang sudah ada. Apakah sudah termuat di kesepakatan itu atau ketika sudah termuat pada kesepakatan,
maka itu menjadi sebuah konsekuensi. Ini bedanya teman antara hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu seringkali menyakitkan dan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dan hukuman seringkali membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Bedanya lagi ketika hukuman anak jadinya tidak menghargai kedisiplinan, bersifat paksaan kadang. Teman-teman, ketika kita membuat sebuah budaya positif, hal yang harus kita ingat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dimana ketika kebutuhan dasar manusia itu bisa terpenuhi, maka budaya itu akan mudah untuk tercipta. Budaya positif akan mudah tercipta asalkan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sama seperti kita, penjahat itu akar masalahnya apa? Mayoritas berawal dari perut. Sementara kebutuhan dasar manusia itu bisa kita petakan ada 5 hal, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan, tapi ini bukan kekuasaan yang harus menjadi presiden dan menjadi kepala sekolah, tidak begitu ya. Nah, kekuasaan di sini itu adalah kebutuhan untuk dianggap kompeten, dianggap terampil, diakui kemampuannya, diakui prestasinya, seperti itu. Jadi kekuasaan bukan pada arti yang spesifik harus menjadi seseorang yang luar biasa gitu. Nah, kebutuhan berikutnya yaitu tentang sebuah kebebasan, di mana ketika ada kebebasan itu maksudnya kita bisa menentukan pilihan, kita memiliki pilihan untuk diri kita sendiri. Kita butuh bebas, kita butuh memiliki otonomi, memiliki pilihan, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan. Dan tentu konsekuensinya juga. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia akan sebuah kesenangan, akan fun. Orang itu kadang butuh bermain, butuh tertawa, butuh rekreasi, seperti itu. Yang penting lagi itu adalah posisi kontrol yang didapat seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol kepada siswanya, kepada anaknya, dan kepada bawahannya. Kelima posisi kontrol ini teman-teman, ini bisa merubah kenyamanan seseorang. Posisi kontrol itu kita bisa sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau kita sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, dan sebagai manajer, di mana posisinya akan menjadi seperti pada tabel ini untuk tabel eksternalnya. Misalkan guru, ketika dia sebagai penghukum, maka dia akan kita guru sebagai penghukum, maka kita kebiasaan kita itu adalah menghardik, menunjuk seperti ini, menyakiti atau menyindir. Itu penghukum. Kalau posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka seringkali yang dilakukan itu adalah berceramah, ngomong, menunjukkan bahwa kita kecewa pada orang tersebut, pada anak. Ini perilaku kontrol yang negatif. Bagaimana dengan perilaku kontrol positif? Kita bisa memposisikan kita sebagai teman bagi siswa pada beberapa hal, yaitu dengan membuatnya sebuah alasan-alasan kepada murid
Terus juga sebagai penonton kita menghitung ini pencapaian anak sampai mana untuk mengukur. Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian peserta didik kita yang menjawab. Salah ini salah atau benar menurut kamu? Terus harusnya bagaimana? Seperti itu. Ini posisi kontrol 5 tadi. Pada konteks yang lebih real, pada yang di bawah, seorang guru apabila berperan posisi kontrol sebagai penghukum, seringkali yang dikatakan adalah kalau kamu tidak melakukan ABCD maka saya akan ABCDEFG. Ini tipe-tipe penghukum seperti ini. Nah, kalau misalkan tipe orang bersalah, seringkali yang diucapkan itu adalah kamu sudah mengecewakan saya, sudah mengecewakan orang tuamu, kamu sudah tidak menghargai orang tuamu. Kalau sebagai teman, seringkali lakukan ini untuk dirimu sendiri, lakukan untuk orang tuamu. Nanti kita akan bantu kamu dalam membereskan. Itu sebagai pemantau, sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, biasanya peraturannya apa, konsekuensinya apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu buat, seperti itu. Sementara kalau pada posisi manajer, pertanyaannya akan sering kali berkisar pada apa yang telah diyakini bersama, apa yang sudah disepakati bersama, terus bagaimana cara memperbaginya jika ada kesalahan, seperti itu. Kita masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu definisi menurut dosen. Ada ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan itu. Ya, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, itu untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, sifatnya tawaran, mau atau tidak, harus seperti apa, bukan paksaan. Selanjutnya yaitu bahwa restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kalau saya melakukan ini, maka nanti saya akan begini, maka saya tidak. Misalnya ya, saya kalau mau ambil barang orang lain, berpikir ke dalam diri, bagaimana kalau barang saya juga diambil oleh orang lain? Kalau saya nggak suka, saya nggak akan mengambil barang orang lain. Seperti itu. Dan restitusi juga itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Selain itu, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Resolusi juga fokus pada solusi, pencarian solusi, dan mengembalikan murid yang telah salah jalur ke arah yang seharusnya. Ini ciri pokok dari restitusi. Adapun segitiga restitusi seperti ini. Restitusi itu diawali dengan menstabilkan identitas. Misalkan baik yang kamu lakukan sebenarnya seperti apa, wajar dilakukan oleh orang lain, biar kondisi sosial emosional menjadi stabil lagi, belum merasa bersalah. Setelah itu kita lakukan proses yang kedua, yaitu validasi tindakan. Contohnya bagaimana yang kamu lakukan itu salah atau benar? Nah, apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk bisa memenuhi yang kamu butuhkan? Setelah itu menanyakan keyakinan yang terakhir. Bagaimana cara contoh menanyakan keyakinan? Keyakinan itu bisa dicontohkan seperti ini. Oke, kalau sudah tahu hal itu salah, selanjutnya Bapak tahu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Terus apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu bayangkan nanti ke depan seperti apa? Bagaimana komitmenmu untuk mewujudkan tujuan yang telah kamu tetapkan tadi? Itu untuk menanyakan keyakinan. Teman-teman, hal-hal ini yang
bisa saya sampaikan bagaimana cara-cara untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah kita. Monggo, barangkali dari teman-teman ada yang mau sharing, kita diskusi agar bisa menjadi lebih baik lagi kita ke depan SMK Tadu Kudus. Saya stop share dulu ya. Ya, Bu Riwin, monggo silakan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh paparan Pak Istajibi tadi terkait dengan penguatan berupa penghargaan. Itu apakah kita bisa melakukan penguatan perbuatan yang disebut dengan penguatan itu bagaimana cara kita mengingat kadang pujian itu juga merupakan penguatan. Nah, pujian yang bagaimana yang bisa memotivasi siswa terkait dengan penguatan yang kita lakukan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Ririn. Nah, ini sekedar sharing ya, bukan saya lebih tahu. Nanti kalau teman-teman ada masukan yang lebih bagus, akan sangat berguna bagi saya dan juga berguna bagi kita semua. Nah, teman-teman, saya juga sempat berpikir ketika di materi ini bahwa kok penghargaan itu dianggap sebagai sebuah hukuman. Apakah kita nggak boleh menghargai siswa kita? Apakah kita tidak boleh memberi hadiah pada siswa kita? Ternyata nggak sesaklet itu, teman-teman. Nah, penghargaan, bahkan waktu itu ada diskusi seperti ini. Apakah kita juga nggak boleh memuji siswa kita yang sudah mengerjakan tugas dengan baik? Sementara pujian itu kan juga salah satu bentuk penghargaan. Ya, maksudnya pujian yang bagaimana yang merupakan yang tergolong ini pujian, penghargaan, ataukah ini termasuk pujian yang menghukum, seperti itu loh Pak. Kan kalau kita secara umum kan tahunya itu pujian itu salah satu penghargaan. Nah, kalau memang ada yang disebut dia sebagai pujian dan ada yang penguatan, ada yang disebut hukuman, itu kan kami juga belum paham sampai situ bagaimana. Oke, ya, terima kasih Bu Rin. Jadi teman-teman, sebenarnya tadi kan dikatakan bahwa penghargaan itu hukuman, bukan spesifik pujian itu adalah hukuman, bukan. Pujian itu adalah bagian dari penghargaan. Nah, terus pujian yang bagaimana yang bisa menumbuhkan budaya positif? Budaya positif itu bisa timbul apabila kita tidak membeda-bedakan pujian itu pada siapa. Setiap orang yang melakukan kebaikan kita puji, baik itu si A, si B misalnya. Ketika si A dia biasanya juara kelas pulang selalu bagus, kita puji. Oh, api nilainya api, alhamdulillah, hebat. Iya. Nah, sementara ketika si B nggak seberapa pinter ya. Misalkan nggak kurang seberapa pandai menguasai gitu ya, tapi dia punya kelebihan yang lain, dia itu rajin, suka menyapu kelas. Nah, ini juga harus kita apresiasi. Jadi anak itu tahu, siswa itu tahu, oh temannya itu bagus di sini, dipuji di karakternya, oh teman ini bagus di intelijensi, dipuji. Termasuk misalkan kalau di kita ada apel pagi, anak yang rajin datang apel pagi, ya itu kita puji. Contoh sama kalau di kita ada anak multimedia yang bernama Faris, mungkin teman-teman Pak Sigit, Pak Udan ini ngerti. Nah, Faris ini teman-teman kalau secara akademik ini kurang menonjol, tapi teman-teman ketika di OSIS dia rajinnya luar biasa. Mungkin Pak Sigit tahu sendiri bagaimana si Faris. Nah, ketika di pelajaran mungkin dia nggak dapat pujian, kita nggak memuji dia. Nah,
misalkan dinilai, oh hasil karyamu ini bagus wis seperti ini akan lebih baik kalau ditingkatkan begini. Di tempat yang sama kita bisa memuji sifat itu. Wis, terima kasih ya, luar biasa kamu kemarin rajin membantu kegiatan ABCDE. Dan itu kita ungkapkan di depan teman-teman yang lain juga, tidak secara personal, sehingga Pak Aris ini merasa dihargai juga, merasa bahwa kebutuhan pokok dasarnya itu kan ada diantaranya tadi ada kesenangan, terus ada juga kekuasaan itu diakui, keterampilannya, rajinnya itu kita akui, yang pintar kita akui kepintarannya, yang cantik kita akui cantiknya, yang ganteng kita akui ganteng. Jadi ini nanti yang diharapkan bisa untuk menjadikan semangat mereka, impactnya itu dalam jangka pendek, karena pujian bersifat biasa. Penghargaan yang menghukum sebenarnya itu yang jangka waktunya itu bisa bertahan lama. Misalkan kayak ini, peserta terbaik ranking, apakah ranking itu bersifat menghukum? Padahal kita memberikan apresiasi ya. Tapi teman-teman, ketika kita memberikan itu, yang mendapat ranking senang, yang tidak mendapat ranking akan down. Dia akan dipush lagi oleh orang tuanya, dia akan dipush lagi oleh lingkungan. Jadi kalau apakah salah memberikan ranking? Tidak, tapi cara menyampaikannya itu yang lebih dikontrol agar tidak menyakiti orang lain. Misalkan diberitahu secara personal, itu akan lebih menghargai 5 kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Terima kasih atensinya teman-teman yang lain. Enggak, teman-teman yang lain barangkali masih ada. Oke, sedikit bercerita ya teman-teman, bahwa ketika saya berproses untuk membuat sebuah keyakinan kelas, sebenarnya juga ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa, Pak, kan sudah ada peraturan, kenapa kita membuat sebuah keyakinan lagi? Apakah peraturan itu tidak berlaku? Tidak seperti itu. Kembali lagi ke definisinya bahwa keyakinan itu bersifat universal, misalkan saling menghargai. Intinya saling menghargai itu seperti apa? Ejawantahnya dalam pelaksanaan lebih detail. Ini banyak. Contoh, tidak bersuara keras, tidak teriak-teriak, tidak berlari-lari. Kenapa itu bisa menghargai? Karena bisa jadi temannya itu nggak suka ketika ada yang kita teriak-teriak, ada yang merasa terganggu, diposisikan kembali ke cara berpikir sebagai diri sendiri. Seperti itu ya teman-teman, seperti itu ya. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas keikhlasannya meluangkan waktu bersama dengan saya untuk melakukan diseminasi terhadap apa yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang isu positif program guru penggerak, di mana saya adalah CGP rekomendasi teman-teman. Dan nanti di antara teman-teman barangkali ada yang mengikuti program guru penggerak pada sesi berikutnya. Mari kita sama-sama berkolaborasi, mari kita sama-sama mempraktekkan apa yang telah kita pelajari bersama, dan yakinlah bahwa ini adalah hal yang baik. Kita tidak usah berpikiran nanti ganti menteri, ganti kebijakan. Mari kita ambil sisi positifnya, karena kembali lagi bahwa kita berpikir berbasis aset. Pada materi nanti kita berpikir sebagai aset. Teman-teman semua di sini itu adalah aset bagi saya.
dan aset juga bagi sekolah. Maka mari kita cari titik positif di antara kita semua, di mana dari situ kita melangkah bersama-sama. Oke. Ya teman-teman, jika tidak ada yang kita diskusikan lagi, kita bisa untuk mengakhiri. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan, sedikit insight dan motivasi bagi diri saya sendiri, barangkali bisa juga untuk teman-teman nanti ke depan. Mari bersama-sama untuk merubah diri kita, mari bersama-sama membentuk sebuah lingkar perubahan, simbol-simbol perubahan yang menjadi lebih baik. Di mana-mana kalau kita bersama pasti akan baik. Ya, teman-teman, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, bisa menjadi lebih bermanfaat bagi siswa dan bagi lingkungan. Berdoa, ya, terima kasih teman-teman. Bu Ririn, Pak Sigit, Pak Udan, Pak Dwi, terima kasih. Bapak Ajis, Bu Endang, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan recordingnya dulu.